dari itu semua ada hal yang juga perlu kita pikirin lebih jauh lagi. Kayak sempat atau pernah mikir gak sih kayak kok si ini bisa ya dari yang misalnya jualan ini besoknya dia jualan apa misalkan kayak Inem Jogja gitu. Kan kadang jual daster, kadang dia jual spring bed gitu kan, kadang dia jual snack gitu kan. Terus kadang juga dia bercuap-cuap soal affiliate juga gitu kan. Tapi kok yang lain misalnya gak bisa kayak gitu ya gitu. Ada yang penasaran gak kira-kira itu kenapa ya? Karena sudah ada personal branding. Karena Inem Jogjanya itu sendiri udah jadi identitasnya. Itu. Nah, di sini aku mau mengajak teman-teman semua juga mulai kira-kira nih menggali kayak misalkan Augie gitu. Oke, aku akan jadi orang-orang akan menjadi fashion big size ke aku nih gitu. Tapi kita juga harus berpikir nih kira-kira mau sampai kapan ya kita akan nge-share di bidang itu aja. Karena kalau teman-teman mau nyampe di levelnya misalnya tadi Inem Jogja atau top creator yang besar-besar gitu ya, amin gitu ya teman-teman. Itu kalau kita perhatikan pasti ada yang bedanya apa? Bedanya adalah mereka itu identitas mereka ya diri mereka sendiri gitu kan. Nah itu yang sebenarnya kita harus cari. Tapi aku punya tips. Ada yang mungkin ada di sini yang sebelumnya bikin TikTok duluan baru jadi affiliate. Iya. Ya, kebanyakan gitu. Berapa aku mau cari yang followersnya paling banyak di sini yang sejuta ke atas ada? Nggak ada. Oh, atas juta. Followersnya sejuta. Oh, bukan JV kan? Kalau JV boleh bagi dong. Boleh. Followersnya sejuta kan ada? Di 500.000 sampai sejuta? 100 sampai 500.000? 100.000? 170 berapa? Atau berapa? Nah, 302. Ada yang di atas 302.000? Ada yang di atas 302.000? Di TikTok berarti ya kayak? Oke. Boleh share nggak kak? Kakak sebelumnya bikin konten jadi affiliate kapan kak? Tapi sebelumnya jadi konten creator TikTok dulu. Dari 2000? Iya benar 200.000. Boleh share kak dari dulu kontennya apa? Terus sekarang affiliate-nya apa? Sama ada perubahan nggak di konten kakak sehari-hari? Iya. Kalau dulu sih aku mulainya itu kan aku fashion, jadi awalnya itu aku share gimana mix and match baju gitu ya, terus juga jilbabnya. Terus begitu udah keluar franchise-nya, itu aku mulai live. Terus kalau personal branding aku sendiri sih, kalau kata teman-teman aku ya, kalau aku lagi live itu aku tuh soft spoken gitu kak. Karena kan aku membacain semua komentar. Nah tapi ada di titiknya ketika aku merasa kayak ada komentar yang tidak menurut aku suka. Nah ada di titik aku tuh bisa jadi judes gitu. Nah jadi brandingnya aku tuh di situ gitu. Cuman kalau untuk konten sekarang sih aku lebih kayak ini kali ya, lebih ke kayak transisi gitu kak. Maksudnya tuh kalau misalnya kita fashion itu kan harus tampaknya dari depan seperti apa, terus juga kalau dari samping dari belakang muter kayak gitu sih kak. Karena kalau dilihat juga apalagi gamis aku ya kayak gitu itu sih kak. Berarti boleh namanya siapa? Tepuk tangan dulu buat Katrina teman-teman. Tapi aku mau nanya, berarti sekarang masih bikin konten mix and match? Atau keranjang kuning semua? Enggak sih kak, aku sekarang lebih kayak keranjang kuning, non keranjang kuning. Keranjang kuningnya berarti apa? Kayak sama inspirasi fashion juga? Cuma nanti kalau ada yang minta style, baru aku pakai keranjang kuning di Oke. video lain. Oh oke. Nah itu dia teman.